Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairunisa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Unit 3 semester 4 MK Fikih Siasah NIM 2018-12075. Buku yang saya baca dari buku Fikih Siasah Kontekstualisasi Politik Hukum Islam. Judul buku yang saya ambil yaitu Fikih Siasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Di bab 1 mengkaji tentang fikih siasah dan perkembangannya. Di bab pertama terdapat kajian fikih siasah dan perkembangannya. Yang pertama ada kategori hukum Islam. Dalam Islam mempunyai 3 kategori. Yang pertama hukum Islam, hukum syariat, hukum fikih, dan siasah syariah. Ketiga istilah ini meskipun mempunyai pengertian yang berbeda-beda, namun mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dan yang lain. Yang pertama ada syariat. Di syariat diungkapkan dalam ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Maidah, Asyura, dan Al-Jastiyah. Dalam ayat-ayat tersebut, kata syariat mengandung makna atau pengertian jalan terang dan yang menuntun manusia pada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kebahasaan, bahwa ia mengikuti jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menempuh jalan yang baik dan membersihkan kejiwaannya. Yang kedua ada fikih. Fikih yang artinya yaitu paham yang mendalam. Fikih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti atau zanni. Fikih disebut juga dengan hukum Islam karena fikih bersifat ijtihad, pemahaman terhadap hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Pemahaman terhadap hukum syara itu pun mengalami perubahan dan kondisi atau situasi. Fikih juga mencakup tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Selain mencakup tentang manusia dengan Tuhannya atau dalam hubungan ibadah seperti zakat, haji, puasa, sholat, dan yang lain. Dan fikih juga mencakup tentang aspek antara manusia dengan manusia lainnya seperti dalam ekonomi atau muamalah. Yang ketiga ada siasah syariah. Di siasah syariah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan atau pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Syariah juga dapat diartikan dengan pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarak. Sementara para fuqaha sebagaimana dikutip dalam Khalaf mendefinisikan syariah sebagai kewenangan penguasaan pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengaku kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus atau dalil-dalil yang khusus. Berdasarkan hakikat siasah syariah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siasah syariah adalah wahyu, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur ketentuan-ketentuan negara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau negara untuk menciptakan perundang-undangan tersebut terdapat pada manusia atau di lingkungannya sendiri. Dari uraian tentang 3 hukum kategori yang ada pada Islam dalam lingkungan masyarakat umat Islam, dapat disimpulkan bahwa syariat merupakan hukum baku atau syar'i atau dari Allah yang bersifat mutlak, universal, atau masih global. Yang kedua ada kedudukan fikih siasah dan sistematika hukum Islam. Sebelum membahas tentang fikih siasah sistematika dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam atau fikih secara sistematis. Dari paparan ini dapat diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi fikih siasah dalam sistematika hukum Islam itu. Secara global, hukum Islam dapat dibagi menjadi ke dalam 2 pokok, yaitu yang pertama hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau sering disebut dengan ibadah, dan yang kedua hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.
Bagian pertama mencakup ibadah seperti puasa, sholat, zakat, haji bagi yang mampu, dan lain-lain. Dan bagian kedua terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada bagian ekonomi, seperti jual beli, pinjaman, utang piutang, jinayah atau pidana, dan hukum perkawinan. Atau yang selanjutnya kajian dan ruang lingkup fikih siasah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup siasah. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam Sutahiyah, lingkup siasah dalam kitabnya itu mencakup tentang kebijaksanaan pemerintah, tentang siasah siasah dusturiyah atau peraturan perundang-undangan, siasah maiyah ekonomi moneter, siasah qadariyah peradilan, dan siasah habiyah hukum perang, dan siasah qadaiyah atau administrasi negara. Adapun Iman Ibnu Tamiyah meringkasnya menjadi 4 bagian, yaitu siasah qadariyah peradilan, siasah idariyah administrasi negara, dan siasah daniyah atau siasah qadajiyah atau hubungan internasional. Sementara Abdul Khalaf dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syar'iyah Ketebis mempersempitkan menjadi 3 bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan kuasa negaraan. Berdasarkan para pendapat di atas, pembagian fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama, politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah. Bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum atau syariah oleh lembaga legislatif, yudikatif, dan administratif pemerintahan, oleh birokrasi atau eksekutif. 2. Ada sumber kajian fikih siasah. Ya. Fikih siasah juga salah satu sebagai fikih-fikih yang mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan oleh umat Islam. Secara garis besar, fikih siasah dapat dibagi menjadi 2 sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya ada pendekatan kajian fikih siasah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fikih siasah yaitu menjelaskan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, seperti upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi tentang masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri atau mandiri, fikih siasah juga memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran, praktik-praktik yang pernah diberi dan berkembang sepanjang sejarah hukum Islam. Sebagai bagian dari fikih, metode-metode fikih siasah juga tidak jauh berbeda dari metode-metode fikih lainnya atau pada fikih umumnya, yaitu dengan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya, perkembangan dan kajian-kajian fikih siasah. Dalam sejarah Islam, siasah atau sering disebut dengan politik, kalau dalam bahasa kita, telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan 2 definisi sekaligus, sebagaimana utusan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kepala negara Madinah. Dalam fungsi keduanya ini, Nabi Muhammad SAW mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Hal ini dijalankan beliau dengan sukses selama 10 tahun, yaitu 622 sampai 632 Masehi. Dia wafat, fungsi ini dilanjutkan oleh Al-Quwah dan Al-Khulafaur Rasyidin. Permasalahan disayah atau khalifah, yakni siapa yang berkehendak menggantikan beliau setelah wafat, inilah yang menjadi akar perbedaan di kalangan umat Islam. Perdebatan dan diskusi yang alot telah terjadi di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di Saqifah Bani Sa'idah, masing-masing mereka mengklaim sebagai pemilik sah kepemimpinan atas umat Islam.
Akhirnya disepakati Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Perkembangan fikih siasah secara sederhana dapat dibagikan ke beberapa periode. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik yaitu kemapanan yang terjadi di kalangan umat Islam secara politik. Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di sepakat internasional. Di periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas 750 sampai 1258 Masehi. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan kehancuran kerajaan Bani Abbasiyah pada tahun 1268 Masehi. Di tangan tentara Mongol, tokoh yang mengalami terjadinya langsung perperangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1329 Masehi. Ya. Yang selanjutnya ada periode modern. Di periode ini ditandai dengan lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir semua negara muslim berada di bawah penjajahan dan kolonialisme Barat. Yang selanjutnya bab 2 berisi tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Yang pertama, praktik kenegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara manusia sesama manusia. Selama 25 tahun karir kenabian Muhammad SAW, kedua hal ini dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya pada masyarakat Mekah dengan menekankan pada aspek akidah. Namun bukan berarti aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode ini justru banyak berbicara tentang keancaman ketidakadilan. Dan umat Nabi Muhammad SAW sebagian besar terdiri dari orang-orang yang terlindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka merasa dimuliakan karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial yang bersifat material atau artifisial. Semuanya orang sama dalam pandangan Islam, yang membedakannya hanya ketakwaannya dan ibadahnya. Akan tetapi, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di saat itu sangat sedikit. Pesan-pesan wahyu Al-Quran belum begitu efektif berjalan di tengah-tengah hegemoni politik dan ekonomi kaum Atrikat Quraisy Mekah. Pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW pada saat itu masih minoritas, belum menjadi komunitas. Yang membongkar tatanan masyarakat Quraisy Mekah yang timpang tersebut. Bahkan pemindahan dan permusuhan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya semakin hebat. Klimaksnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dari masyarakat ini, kemudian Nabi Muhammad SAW menciptakan sesuatu yang sosial politik di Madinah tersebut. Hal yang pertama yang dilakukan Nabi pada saat itu yaitu membuat piagam Madinah pada saat pertama hijrahnya. Piagam yang pertama itu yang berisi 47 pasal, ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah dan yang menjemuk. Terwujudnya piagam Madinah yaitu membuktikan bahwa kenegaraan Nabi Muhammad SAW bukti dan sifatnya. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi beliau juga mengkombinasikan kepentingan orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serupun di bawah kepemimpinannya. Bagi umat Islam, Nabi berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antara kaum Muhajirin, kaum Ansar di kalangan kaum yang sebelumnya selalu bermusuhan. Untuk politik dalam negeri, dapat dilihat kebijakan beliau seperti menciptakan kesatuan di antara komponen masyarakat negara Madinah. Beliau berhasil merendahkan konflik-konflik antara anggota masyarakat dan menyajikan sebuah dinamika.